Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puji Lestari dengan NIM 242101007. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama perkembangan fisik dan kognitif anak pada masa tengah dan akhir. Lalu yang kedua tentang otak. Yang pertama perkembangan fisik dan kognitif anak pada masa akhir. Sebab yang pertama perubahan fisik dan kesehatan. Nah, pada sebab ini ada beberapa materi. Yang pertama pertumbuhan dan perubahan tubuh, yang kedua otak, yang ketiga perkembangan motorik, yang keempat olahraga, yang kelima kesehatan penyakit. Nah, yang pertama pertumbuhan dan perubahan tubuh. Nah, pada masa ini tuh pertumbuhannya lambat sebelum usia mereka remaja. Seperti tingginya bertambah sekitar 2-3 inci per tahun dan berat badannya naik sekitar 2-3 kg per tahun. Hal ini disebabkan karena tulang, otot, dan organ mereka membesar. Otot laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan karena jumlah sel ototnya itu lebih banyak. Selanjutnya otak. Pada masa ini tuh koneksi otak tuh meningkatkan kemampuan kognitif mereka seperti perhatian, penalaran, dan kontrol diri. Jadi pada masa ini tuh anak-anak sudah bisa mengontrol diri mereka. Para peneliti juga mengamati bagaimana struktur dan koneksi otak berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya perkembangan motorik. Selama masa ini keterampilan motorik anak menjadi lebih halus dan terkoordinasi. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama perkembangan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar ini melibatkan otot besar. Nah, anak laki-laki itu lebih unggul daripada anak perempuan. Selanjutnya perkembangan motorik halus. Nah, hal ini tuh terjadi seiring meningkatnya myelinisasi sistem saraf pusat. Nah, pada motorik halus ini perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Selanjutnya olahraga. Yang pertama kebutuhan fisik anak sekolah dasar. Anak sekolah usia dasar ini belum matang secara fisik dan membutuhkan kebutuhan fisik untuk mendukung perkembangan keterampilan mereka. Yang kedua penurunan aktivitas fisik. Nah, di Amerika Serikat ini partisipasi anak-anak dalam pelajaran olahraga harian menurun drastis dari 80% menjadi 20% pada tahun 1969 sampai 1999. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi. Menonton TV dan penggunaan komputer yang berlebihan berkontribusi pada rendahnya aktivitas fisik dan obesitas anak. Yang keempat, manfaat olahraga. Olahraga kalau bisa tuh tiap hari dilakukan kurang lebih 15 menit untuk menurunkan resiko kelebihan berat badan pada anak. Yang kelima, peran orang tua dan sekolah. Yang keenam, pengaruh terhadap kognitif. Dan yang ketujuh, cara meningkatkan aktivitas anak. Selanjutnya kesehatan penyakit dan penyakit. Pada masa ini kesehatannya tuh sudah sangat baik. Pada masa ini juga penyakit dan kematian tuh sudah jarang terjadi dibandingkan pada masa anak-anak awal atau remaja. Nah, meskipun demikian, tetapi juga ada masalah kesehatan yang dapat mengganggu perkembangan anak. Nah, faktor utama kematian tuh pada masa ini cedera dan kecelakaan. Yang kedua, otak. Otak anak dapat berubah. Ini disebut plastisitas otak. Bukan hanya ditentukan oleh gen saja, tapi faktor lain. Nah, pengalaman anak juga sangat mempengaruhi perkembangan otak mereka. Selanjutnya, perkembangan neuron dan wilayah otak. Perkembangan otak, myelinisasi peningkatan kecepatan saraf dan selesai itu sekitar umur 10 tahun. Sehingga pada usia sebelum itu anak lebih sulit fokus. Selanjutnya lobus frontal, penalaran dan berpikir, mengalami myelinisasi paling besar selama masa remaja. Selanjutnya koneksi neuron, terjadi peningkatan dan pemangkasan koneksi sinapsis. Nah, koneksi yang dipakai itu ditingkatkan, sedangkan yang tidak dipakai itu dipangkas. Area yang paling terpengaruh yaitu korteks visual, prefrontal, dan auditori. Selanjutnya perkembangan otak di usia pertengahan dan akhir anak-anak. Volume otaknya itu sudah stabil, tapi struktur dan koneksi otaknya terus berkembang, terutama pada konteks prefrontal. Selanjutnya perkembangan otak pada masa remaja. Otak remaja mengalami pemangkasan koneksi neuron, sehingga koneksinya menjadi lebih selektif dan efektif. Korpus prefrontalnya tuh baru matang di usia 18-25 tahun, sedangkan amigdala atau emosinya tuh lebih matangnya lebih awal. Selanjutnya lateralisasi. Korteks cerebral terbagi menjadi dua, yaitu hemisfer kiri dan kanan. Lateralisasi ini adalah spesialisasi fungsi di tiap belahan otak. Selanjutnya plastisitas. Otak memiliki plastisitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa otak manusia itu memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, hal ini tuh dikenal sebagai plastisitas otak. Pada plastisitas ini terdapat contoh kasusnya yaitu kasus Nusail Rahban. Nusail mengalami kejang ekstrim sejak usia 4 tahun. Belahan otak kirinya itu diangkat dan otak kanannya mengalami alih fungsi bicara. Selanjutnya otak dan pendidikan anak. Yang pertama ada miskonsumsi ilmu otak dan pendidikan. Yang kedua pandangan periode kritis dibesar-besarkan, perdebatan kodrat dan asuhan, pentingnya pengalaman terhadap perkembangan otak, koneksi sinapsis, dana pembelajaran, perkembangan konsep prefrontal, tantangan emosional pada remaja, dan pembelajaran melalui jalur terintegrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.